Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Muhammad Perdi Suwanto, mewakilkan teman kelompok saya Garit Tersna Putra dan Dipa Najwa Ardi. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang informatika sekarang dan masa depan. Selamat menyaksikan. A. Informatika. Informatika adalah studi mengenai berbagai aspek kognitif dan sosial dari teknologi informasi atau IT, termasuk pengaruh dan dampaknya. Tujuan utama informatika adalah melatih disiplin ilmu sains untuk mengolah data dan memanfaatkan teknologi. Penerapannya meluas, sampai contohnya itu pada bidang bioinformatika dan informatika medis. 2. Literasi digital. Literasi digital kini menjadi kebutuhan seiring perkembangan zaman, teknologi yang pesat. Ini adalah upaya untuk menyaring informasi dengan benar, tepat, dan akurat, serta menguasai penggunaan aplikasi digital secara baik. A. Komponen dalam literasi digital. Komponen dalam literasi digital bertujuan agar individu dapat mendalami dan memahami informasi yang didapat, sekaligus menganalisis penyebaran hoaks dan menghindari penyerapan informasi yang mentah. Berikut adalah 9 komponen literasi digital. Yang pertama, creating content, di mana ini adalah keterampilan pengguna platform untuk menciptakan konten digital, misalnya seperti blog atau YouTube. Kedua, filtering and selecting content, atau kemampuan esensial untuk mencari dan menyaring informasi yang relevan melalui mesin pencari. Ketiga, maintaining privacy. Ini adalah upaya menjaga kerahasiaan data dan perlindungan dari cybercrime, misalnya phishing, carding. 4. Managing digital identity. Penggunaan identitas secara bertanggung jawab di berbagai media sosial yang dimiliki, entah itu Instagram, WhatsApp, Facebook, ataupun TikTok. Kelima, organizing and sharing content, yaitu keterampilan mengatur dan membagikan informasi agar mudah disebarkan. Keenam, reusing atau repurposing konten, kemampuan mengolah kembali konten yang sudah ada untuk dipergunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing. Ketujuh, self-broadcasting, yaitu membagikan gagasan atau konten multimedia melalui platform digital, misalnya forum, blog, ataupun Instagram. 8. Social networking, yaitu keterampilan memanfaatkan fitur media sosial dengan kewajiban menyeleksi informasi yang didapat. 9. Transliterasi, kemampuan berkomunikasi dan memanfaatkan berbagai platform untuk membuat atau membagikan hingga mengkomunikasikan konten. B. Informatika. B. Informatika saat ini. 1. Revolusi Industri 4.0. RI 4.0 dicirikan oleh integrasi masif teknologi, komunikasi, dan informasi ke dalam sektor industri, mendorong otomatisasi dan digantikan oleh sistem cyber fisik. B. Informatika. B. Informatika saat ini. 1. Revolusi Industri 4.0. RI 4.0 dicirikan oleh integrasi masif teknologi, komunikasi, dan informasi ke dalam sektor industri, mendorong otomatisasi dan digantikan oleh sistem cyber fisik. A. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Bagian positifnya adalah yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua,
peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Yang ketiga, memudahkan dalam mengakses informasi. Yang keempat dan terakhir, efektivitas dalam bidang produksi. Sedangkan bagian negatifnya, yang pertama, adanya urbanisasi. Yang kedua, berdampak untuk lingkungan. Yang ketiga, lebih rentan terhadap serangan cyber. Dan yang terakhir, yaitu butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. B. Contoh penerapan industri 4.0 di berbagai bidang. Yang pertama, itu cloud computing, yaitu layanan penyimpanan cloud yang mempermudah pelaku industri dalam pengelolaan dan penyimpanan data secara real time dan dari manapun. Yang kedua, e-commerce merupakan contoh nyata transformasi industri retail atau penjualan yang dipengaruhi teknologi seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang ketiga, e-smart IKM. Ini adalah kebijakan di mana yang mampu memberikan kepada pelaku usaha untuk mempromosikan produknya secara digital melalui platform manapun. Yang keempat, Internet of Things atau IoT, menghubungkan semua jenis perangkat teknologi mulai dari komputer, printer, TV, hingga kulkas untuk komunikasi antar mesin. Yang kelima, layanan publik elektronik, yaitu transformasi layanan publik dengan menambahkan kata elektronik seperti eKTP, e-money, dan e-book. Yang keenam, pembuatan website dan aplikasi mobile. Ini merupakan kebutuhan bagi setiap pelaku usaha untuk beralih dari model bisnis konvensional menjadi bisnis online. Dan ketujuh, penggunaan CCTV berbasis AI digunakan untuk memantau lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Yang kedelapan, sistem peringatan dini di transportasi umum. Sistem ini digunakan untuk mengantisipasi gangguan dan kejadian tak terduga dalam operasional transportasi. C. Unsur-unsur pembentuk IoT. Yang pertama yaitu active engagement, yaitu menerapkan keterlibatan secara aktif dari berbagai produk dan layanan yang tersedia lebih. Yaitu menerapkan keterlibatan secara aktif dari berbagai produk dan layanan yang tersedia, berbeda dengan metode engagement konvensional yang pasif. Yang kedua, artificial intelligence atau AI, berfungsi sebagai otak perangkat yang memampukannya artificial intelligence atau AI yang berfungsi sebagai otak perangkat yang memampukannya memahami keberadaan dan fungsinya. Yang ketiga, konektivitas, yaitu komponen utama yang memastikan perangkat terhubung ke jaringan, misalnya seluler, wifi, atau LPWAN, agar data dapat mencapai sistem. Yang keempat, perangkat mikro, yaitu pemanfaatan perangkat kecil yang canggih seperti smartphone yang mampu melakukan banyak hal. Yang kelima,
data olahan. Data yang didapat setelah proses pengiriman akan melalui proses pengolahan sebelum terbentuknya suatu perintah. Yang keenam, sensor. Ini adalah sarana yang berfungsi mengambil data dari suatu objek, misalnya temperatur udara. Sensor bertujuan untuk mendefinisikan instrumen dan mengubah perangkat sesuai fungsinya. Yang ketujuh, user interface atau UI. Penggunaan teknologi pengenalan pada perangkat cerdas seperti tablet atau komputer untuk mengendalikan perangkat IoT itu sendiri. 2. Internet of Things atau IoT. IoT merupakan teknologi yang paling dekat dengan konsep M2M atau biasa dikenal dengan machine to machine. Tujuannya adalah menghubungkan perangkat cerdas atau smart device secara nirkabel untuk menyelesaikan tugas manusia. Perkembangan awalnya didukung oleh teknologi wireless dan nirkabel, MEMS, QR, dan jaringan internet. 1. Sejarah Internet of Things (IoT). Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik dengan internet sehingga dapat dikendalikan dan saling berkomunikasi dari jarak jauh. Perkembangan IoT tak lepas dari kemajuan teknologi internet serta kebutuhan manusia untuk melakukan otomatisasi. Kota-kota modern bahkan berkembang menjadi smart city karena banyaknya perangkat IoT yang digunakan. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko baru seperti meningkatnya cybercrime. Sejarah IoT dimulai sejak tahun 1980-an. Awal 1980-an, mahasiswa Carnegie Mellon University membuat mesin Coca-Cola yang bisa mengirimkan laporan isi dan suhu minuman melalui internet. Lalu pada tahun 1989, John Romke membuat toaster atau pemanggang roti pertama yang dapat dihidupkan lewat internet. Kemudian awal 1990-an, Universitas Cambridge memasang kamera untuk memantau ketersediaan kopi yang fotonya dikirim ke komputer pengguna melalui internet. 1994, Steve Mann membuat perangkat Wheelcam. 1997, Paul Safo mengenalkan teknologi sensor modern. Pada tahun 1999, istilah Internet of Things pertama kali digunakan oleh Kevin Aston dari MIT. Kemudian, akhir 1990-an, teknologi RFID berkembang pesat dan mendukung otomatisasi IoT sebagai pelacak jarak jauh. Yang kedua, cara kerja Internet of Things atau IoT bekerja dengan menghubungkan mesin menggunakan internet berkecepatan stabil. Data sensor pada perangkat dikirimkan ke software atau cloud untuk dianalisis. Sensor tersebut mampu mendeteksi banyak hal seperti cahaya, suara, suhu, tekanan, atau aktivitas tertentu. Hasil analisis kemudian menentukan tindakan otomatis seperti menyalakan alarm, menghidupkan lampu, atau memberi notifikasi ke ponsel. Pada prosesnya, IoT terdiri dari perangkat sensor mengumpulkan data, konektivitas internet mengirim data, cloud atau storage menyimpan data, software atau AI mengolah dan memberikan keputusan, output, tindakan otomatis atau notifikasi. Yang kedua, cara kerja Internet of Things atau IoT bekerja dengan menghubungkan mesin menggunakan internet berkecepatan stabil. Data sensor pada perangkat dikirimkan ke software atau cloud untuk dianalisis. Sensor tersebut mampu mendeteksi banyak hal seperti cahaya, suara, suhu, tekanan, atau aktivitas tertentu. Hasil analisis kemudian menentukan tindakan otomatis seperti menyalakan alarm, menghidupkan lampu, atau memberi notifikasi ke ponsel. Pada prosesnya, IoT terdiri dari perangkat sensor mengumpulkan data, konektivitas internet mengirim data,
cloud atau storage menyimpan data, software atau AI mengolah dan memberikan keputusan, output, tindakan otomatis atau notifikasi. 3 manfaat Internet of Things. Yang pertama, efisiensi kerja meningkat. Kedua, banyak tugas dapat dilakukan otomatis dan bersamaan sehingga menghemat waktu. Yang ketiga, monitoring akurat perangkat IoT dapat memonitor aktivitas kapanpun dan memberi rekomendasi. Yang keempat, konektivitas yang baik, perangkat-perangkat saling terhubung dan dapat beroperasi secara efisien. Yang kelima, penghematan energi sistem otomatis dapat mengatur penggunaan daya, misalnya lampu otomatis di rumah. Yang keenam, kemudahan otomatisasi termasuk otomatisasi industri, rumah pintar, dan sistem mekanik lainnya. Yang keempat, pengaruh IoT dalam kehidupan. Yang pertama, transportasi lebih mudah. IoT memantau lalu lintas, mengontrol lampu jalan, menghindari kemacetan, dan mengoptimalkan sistem jalan raya. Yang kedua, layanan personal lebih baik. Data pengguna digunakan untuk memberi layanan yang sesuai kebiasaan individu. Yang ketiga, pengembangan smart home dan smart city. Perangkat rumah dan kota dapat saling berkoordinasi untuk kenyamanan warga. Yang keempat, transformasi sistem bisnis bisa memakai sensor untuk memantau alat berat, memprediksi kerusakan, dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, efisiensi berbagai proses, termasuk logistik, industri, pekerjaan lapangan, dan administrasi. Kemudian nomor 6, Big Data. Jenis-jenis Big Data, Structure Data atau data terstruktur, data yang tersusun rapi seperti tabel, database atau spreadsheet, mudah diproses dan dianalisis. Unstructured data atau data tidak terstruktur, data bebas seperti video, gambar, email, media sosial, lebih sulit dianalisis. Semi-structured data atau data semi-terstruktur, yaitu campuran antara struktur dan tidak, misalnya data sensor, IoT, dan file XML. B. Fungsi Big Data. Big Data sangat penting untuk yang pertama, yaitu mengungkap pola tersembunyi, preferensi pelanggan, dan membantu keputusan bisnis. Yang kedua, pengambilan keputusan data dalam jumlah besar memberi wawasan akurat untuk memilih strategi terbaik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dapat mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan produktivitas. Sekilas sejarah AI. Tercetus istilah Artificial Intelligence pertama kali muncul pada tahun 1956 pada Dartmouth Conference. Tokoh kunci John McCarthy, profesor dari Massachusetts Institute of Technology or MIT, adalah salah satu tokoh utama. Tujuan utamanya mencari cara untuk membuat mesin memiliki kecerdasan buatan, yaitu membuat mesin dapat meniru, mengetahui, dan mendesain proses berpikir manusia, serta mendesain mesin yang dapat meniru kegiatan fisik dan mental manusia. Definisi Artificial Intelligence atau AI. AI adalah sebuah bentuk kecanggihan teknologi yang tidak terlepas dari sistem yang mendukung aktivitas kegiatan komputasi sebuah mesin yang memiliki kumpulan data, big data, informasi, dan keterampilan manusia. AI pada akhirnya menyerupai pemahaman dan satu nalar manusia melalui proses pelatihan dengan sejumlah data. AI adalah bentuk teknologi yang membuat mesin menjadi pintar dan efisien. Jenis-jenis AI. Yang pertama ada Weak AI. Sistem AI yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu secara sementara, bahkan mengambil keputusan, kemampuannya terbatas pada satu bidang atau fungsi, seperti asisten saku digital atau sistem rekomendasi. Yang kedua, Strong AI. Sistem AI yang memiliki kemampuan intelektual manusia secara umum, dapat memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti seorang manusia berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jenis-jenis AI.
Yang pertama ada Weak AI. Sistem AI yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu secara sementara bahkan mengambil keputusan, kemampuannya terbatas pada satu bidang atau fungsi, seperti asisten saku digital atau sistem rekomendasi. Yang kedua, Strong AI. Sistem AI yang memiliki kemampuan intelektual manusia secara umum dapat memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti seorang manusia berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, contoh penerapan IoT. Beberapa penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari meliputi yang pertama, monitor menggunakan energi perangkat elektronik seperti AC, TV, dan lampu dapat dikendalikan jarak jauh serta diatur otomatis untuk menghemat energi melalui cloud computing. Yang kedua, otomatisasi bangunan IoT memudahkan kontrol sistem mekanik dan listrik seperti lampu otomatis, sensor AC, atau mengatur suhu bangunan. Yang ketiga, sistem keamanan biometrik penggunaan sidik jari, suara, mata, atau wajah untuk mengakses ruangan atau perangkat. IoT membuat sistem keamanan lebih akurat karena semua data saling terhubung. Yang keempat, transportasi. Konektivitas kendaraan-kendaraan modern terhubung ke internet untuk memantau kondisi, navigasi, dan efisiensi. Manajemen lalu lintas. Kamera CCTV dan sensor IoT memprediksi kepadatan dan mengatur lampu lalu lintas otomatis. Transformasi publik. IoT mempermudah pengaturan rute, lokasi bus, dan kenyamanan penumpang. Pelacakan kendaraan tracking. Smartphone dapat melacak kendaraan di parkiran atau lokasi lain secara real time. Yang kelima, sistem tol dan tiket. Sensor IoT mendeteksi kendaraan dalam jarak tertentu dari gerbang tol sehingga palang dapat terbuka otomatis. Pembayaran digital juga diproses lebih cepat. D. Komponen dasar Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan salah satu teknologi populer saat ini. Terlebih, munculnya ChatGPT membuat teknologi ini menjadi perhatian seluruh dunia. 5 komponen dasar Artificial Intelligence sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran atau learning. Yang kedua, penalaran atau reasoning. Yang ketiga, pemecahan masalah atau problem solving. Yang keempat, persepsi atau perception. Yang kelima, bahasa atau language. 5. Cloud computing. Konsep dasar cloud computing. Cloud computing memiliki kemiripan dengan komputer pribadi, yaitu menggunakan 3 komponen penting mulai dari server, software, dan sistem operasi. Ketiga komponen utama akan didukung menggunakan koneksi internet agar bisa diakses. Jika diibaratkan CPU komputer, cloud computing terdiri dari komponen server yang berisi seperti RAM, prosesor, dan hard disk. Mengingat data yang disimpan dalam server bersifat permanen, sehingga bisa diakses kapan saja dan dimanapun memanfaatkan internet. B. Komponen dan struktur dalam cloud computing. Cloud computing memiliki Yang pertama, perangkat keras atau server. Yang kedua, penyimpanan. Yang ketiga, jaringan. Yang keempat dan terakhir adalah virtualisasi. C. Model cloud computing. Cloud computing menggunakan internet untuk pengelolaan data, sehingga tidak perlu menggunakan flash disk atau HDD untuk membongkar data. Cukup terkoneksi dengan internet untuk mengakses file. 1. Jenis-jenis cloud computing berdasarkan layanan. Yang pertama, model hardware as a service atau biasa disebut HaaS. Layanan ini adalah penyediaan fasilitas perangkat,
keras atau hardware secara fisik membentuk backbone dari sistem cloud computing. Yang kedua, model software as a service. Software as a service adalah layanan yang mengacu pada software berbasis cloud via melalui internet. Yang ketiga, model serverless computing. Serverless computing adalah layanan cloud yang memungkinkan user membangun dan menjalankan aplikasi atau website tanpa perlu memikirkan tentang bagaimana cara mengoperasikan server tersebut. Serverless computing dapat dianalogikan seperti hosting cPanel. User hanya perlu melakukan coding lalu upload source code dan database. Yang keempat, model platform as a service. Salah satu layanan model berbasis cloud computing yaitu platform as a service atau disebut PaaS, memungkinkan penyewaan perangkat keras, hardware, sistem operasi, penyimpanan, dan kapasitas jaringan melalui internet. Yang kelima, model infrastruktur as a service. Salah satu model cloud computing infrastruktur as a service terdiri dari satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP dalam ruang lingkup satu unit layanan infrastruktur as a service. Penyedia layanan yang biasanya disebut vendor atau provider model infrastruktur as a service menawarkan keamanan dan jaminan online secara real time. Yang keenam, model data storage as a service atau DaaS. Contoh industri komersial yang menyediakan layanan DaaS adalah EMC Storage Managed as a Service atau SMS. Model cloud computing EMC menawarkan fungsi manajemen secara komprehensif terhadap sumber daya media penyimpanan, backup, dan kualitas layanan. Model cloud EMC SMS menawarkan fungsi. Ketujuh, model Communication as a Service atau CaaS. CaaS adalah model layanan cloud computing yang mencakup sistem keamanan jaringan, infrastruktur komunikasi virtual, enkripsi connected service, dan framework atau CSF 3.0 dan IBM Converged Communication Service. Aplikasi CaaS termasuk VoIP, audio dan video conferencing, dan instant messaging. 2. Layanan cloud computing berdasarkan vendor. Yang pertama ada public cloud, yang kedua ada private cloud, yang ketiga ada hybrid cloud, dan yang keempat ada community cloud. D. Karakteristik cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service atau pelayanan mandiri sesuai permintaan. D. Karakteristik cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service atau pelayanan mandiri sesuai permintaan. Yang kedua, broad network access atau akses jaringan yang luas. Yang ketiga, rapid elasticity. Yang keempat, resource pooling. Yang kelima, measure service. Layanan ini harus bersifat ukur. Manfaat cloud computing. 1. Cadangan dan penyimpanan data. Eksistensi sebuah data menjadi aset terpenting bagi sebuah bisnis. Yang kedua, efisiensi biaya teknologi cloud memberi peluang pada user untuk mengurangi biaya teknis seperti pembelian server, software, dan hardware secara berkala, sehingga dapat dialokasikan untuk kebutuhan model bisnis lainnya. Yang ketiga, fleksibilitas dengan cloud computing. Pelaku bisnis dapat menentukan kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan. Yang keempat dan terakhir, yaitu privasi dan keamanan. Data layanan ini juga menyediakan sistem perlindungan terbaik untuk menjamin privasi dan keamanan data. F. Implementasi teknologi cloud computing. Yang pertama ada asisten dan perangkat pintar. Yang kedua, berbagi file. Yang ketiga, jejaring sosial. Yang keempat, layanan email berbasis web. Yang kelima, layanan hiburan.
Yang keenam, panggilan video dan telekonferensi. Yang ketujuh, berbagi, belanja, dan perbankan online. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Kami harap apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat nyata. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.